Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya merender sebuah gambar perspektif bird eye view menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Buat teman-teman yang belum mengerti caranya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019, teman-teman bisa cek video gue yang denah ataupun yang potongan, itu yang durasinya kurang lebih 30 menitan. Di situ tuh soalnya gue udah jelasin tahapan-tahapan dan shortcut apa aja yang biasa gue pakai, dan juga tools apa aja yang biasa gue pakai. Teman-teman bisa cek video itu dulu, soalnya di video kali ini lebih ke membahas layer-layernya, ada apa aja yang gue bikin di sini. Dan juga di video denah ataupun potongan tersebut gue udah cantumin link download untuk tipe-tipe brush. Teman-teman bisa langsung cek dan juga download. Jadi ntar ketika kita bahas di gambar ini akan nyambung teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah gambar sebelum di retouch menggunakan Photoshop 2019. Waktu itu klien gue ini menggunakan modelingnya itu menggunakan SketchUp, kemudian gue render menggunakan Atlantis mentahnya, baru di retouch menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Dan gambar before-nya adalah gambar dari Atlantis teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jadi kita langsung lompat ke Photoshop-nya aja teman-teman ya. Nah di sini kalau misalkan dari Atlantis itu teman-teman, gue ngerendernya itu yang dia bisa nge-snap berdasarkan material. Jadi ketika kita kasih material di SketchUp maupun di Atlantis, yang penting beda kode aja, dia akan langsung auto snap seperti ini materialnya. Contoh misalnya di sini kita mau nge-snap yang material hijau. Pertama teman-teman ke bagian materialnya, kemudian teman-teman klik W untuk shortcut magic wand. Kemudian teman-teman klik nih yang warnanya ini, warna rumputnya. Kemudian teman-teman pastikan continuousnya nggak teman-teman nyalain. Soalnya kalau misalnya teman-teman nyalain, dia akan nge-snap berdasarkan edging terluarnya doang. Begitu misalkan edgingnya mati, udah dia nggak bakal nge-snap walaupun warnanya sama. Jadi continuous ya teman-teman off. Kemudian teman-teman klik, kemudian teman-teman buka modelingnya ke layer modeling copy. Kemudian teman-teman tinggal Ctrl J untuk duplicate layer. Nah dari situ teman-teman bisa langsung mendapatkan si layer rumput tersebut. Nah enaknya gitu teman-teman. Sebenarnya sekarang sih Lumion juga udah bisa. Ini karena proyek zaman dulu ya, waktu zaman Lumion tuh belum bisa. Jadi gue masih pakai Atlantis di sini. Oke, di sini kita lanjut teman-teman. Lanjut kita bahas ada gambar apa aja di atasnya. Pertama di sini gue rumputnya itu gue kasih gambar seperti ini. Oh ya, ini namanya clipping mask teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum tahu mengenai clipping mask, teman-teman bisa cek video gue sebelumnya, soalnya gue udah jelasin mengenai clipping mask dan juga layer masking teman-teman. Nah jadi di sini gue kasih rumput untuk sekitarannya, kemudian atasnya lagi gue kasih layer copy lagi untuk si rumputnya tersebut. Lanjut di sini ada layer untuk si tanah sekitarnya. Kita naik lagi, ini ada pohon-pohon, masih pohon. Ini juga belakang-belakangnya masih pohon-pohon semua. Nah ini juga pohon-pohon. Masih lanjut nih, ada hijau-hijau, gue copy lagi. Pohon lagi. Kebanyakan sih sebenarnya ini lebih ke menata landscape-nya teman-teman ya. Tuh kan, ini juga pohon semua, pohon lagi. Ini dari satu gambar yang sama nih, dan dari satu gambar itu gue erase aja lah udah biar cepet. Ini naik lagi pohon. Nah, ini bagian bawahnya gue kasih vignette pakai brush doang biasa. Teman-teman klik B, kemudian teman-teman pilih brushnya dulu nih yang soft biasa. Kemudian ini teman-teman normal, teman-teman warnain jadi hitam, tinggal di warnain sekitarannya, teman-teman kecilin dulu. Ini gue contohin aja ya, set, tuh kan langsung hitam. Ntar tinggal opacity ya teman-teman mainin aja biar kelihatan jadi seperti ini. Oke lanjut dulu teman-teman, lanjut. Ini ada pohon-pohonan. Oke kita lanjut ke atas, nih juga bagian kanannya pohon-pohonan. Nah ini di bagian belakang nih gue copy dari Pinterest teman-teman. Gue lupa ini di Pinterest tuh nyarinya apa. Gue nyari kalau nggak salah tuh, karena ini konteksnya bangunannya itu adalah futuristik teman-teman, dia tuh lingkungan sekitarnya tuh makanya juga harus futuristik. Nah di sini gue nyarinya pokoknya waktu itu key searchnya tuh, key engine searchnya tuh kalau nggak salah futuristik gitulah.
Nah dari situ gue tinggal hapus-hapusin bagian tengahnya supaya bagian belakangnya kelihatan kayak bangunan udah future banget lah, udah modern banget teman-teman. Udah kayak zamannya robot-robotan dan sebagainya. Lanjut deh, di sini ada bagian bangunannya gue naikin ke atas supaya dia nggak kalah sama yang udah kita kasih background tersebut. Kemudian sini ada kacanya gue juga terangin. Kemudian jalannya gue juga naikin si layer jalannya supaya nggak kalah. Kemudian layer hijaunya juga. Nah ini juga untuk hijau ini. Nah ini rumputnya nih, rumput di bagian dalam tapak kan. Tuh kelihatan, ini namanya pakai layer clipping mask. Ini juga masih sama, ini juga masih sama. Ini untuk bagian jalannya gue naikin juga layernya supaya nggak kalah. Nih ini ada pohon kecil-kecil, nih langsung gue copy aja nih kalau nggak salah. Nah kan. Tuh ini copy segini aja langsung jebret. Ini gue kasih yang namanya color dodge. Nah ini ada namanya color dodge. Jadi supaya seolah-olah si bangunan tersebut tuh menyala terang teman-teman. Nah itu cara gimana teman-teman, ke brush, kemudian teman-teman tinggal klik warnanya aja yang teman-teman mau. Misalkan teman-teman mau warna biru. Tinggal biruin gini, terus kemudian di bagian ini nih, bagian ini teman-teman bisa cari mau screen, color dodge atau apa. Screen juga sebenarnya bisa sama-sama membuat efek bangunan tersebut menyala. Di sini ternyata gue pakai screen walaupun namanya color dodge. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada, nah ini pohon-pohonan nih, gue copy nih salah satu udah terret langsung gue kasihin aja. Ini juga masih pohon-pohonan lagi. Nah di sini gue bikin si bagian hijau bagian dalam bangunannya itu lebih kontras teman-teman, jangan terang semua. Ini juga masih hijaunya. Kemudian sini gue kasih pesawat-pesawatan. Gue lupa nih pesawat-pesawatannya tuh ada atau enggak di akhir, gue lupa deh. Ini juga ada. Nah ini gue bikin ini nih kayak ada mobil melayang gitu. Kemudian sini gue kasih awan-awan, ini gue kasih orang, kemudian gue kasih pohon dalam tapak yang banyak. Wah ini udah gue langsung copy paste aja teman biar cepet. Yang jebret jadi. Kemudian sini untuk shadownya gue mainin juga. Nah ini ternyata si pesawatnya gue nggak jadi masukin. Kalau nggak salah ini kliennya nggak suka pesawatnya, jadi gue ilangin. Nah kalau misalnya Anda di sini teman-teman seperti biasa tinggal Ctrl Shift Alt E untuk menggabungkan semua layer yang ada di bawahnya. Terus di sini teman-teman bisa langsung ke filter, kamera raw filter. Nah di sini bagian kanan atas ini teman-teman harus cek supaya teman-teman tahu gambar teman-teman overexposure atau enggak. Kalau misalkan ada warna merah seperti ini berarti overexposure. Ini contohnya lagi seperti ini berarti overexposure kan. Nah gimana caranya kalau misalkan gambarnya overexposure, teman-teman di bagian highlightnya teman-teman ke kiriin aja. Nah, ntar jadi nggak overexposure. Dan juga di sini teman-teman bisa mainin untuk clarity, dehaze dan sebagainya sesuai dengan selera teman-teman mau sukanya seperti apa. Ini juga warnanya misalkan mau ke kiri, vibrance-nya atau saturation-nya dan sebagainya teman-teman. Pokoknya ini udah sesuai selera masing-masing aja lah sukanya kayak gimana. Nah karena menurut gue ini udah cukup, ya udah deh jadi deh teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.